Buya, apakah syafaat Rasulullah itu syafaat selagi di akhirat nanti atau di dunia ini? Dan apakah kalau kita berteman dengan orang yang soleh, nanti kelak di akhirat ibaratnya, kok ini temanku kok di neraka ya Allah, dulu dia teman saya, apakah bisa mengasih syafaat? Dengan izin Allah tentunya. Mohon penjelasan tentang syafaat, karena masih rancu di kampung-kampung itu. Jadi mereka itu mengambil instannya aja, misalnya ayo kita baca sholawat 1000 kali biar dapat syafaat Rasul. Jadi mereka lupa akan infak, lupa akan sedekah, lupa dengan amalan-amalan yang lain. Sedangkan kalau instan itu kan gimana ya penjelasannya, gitu aja Pak Ustadz. Iya. Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaedah umumnya seperti difirmankan oleh Tuhan sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang pendosa bisa memikul dosa orang lain. Wa in tadu muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai'. Kita ini semua terbebani dengan dosa-dosa masing-masing. Tidak mungkin kita akan mampu menggendong dosa orang lain. Ya nanti di akhirat nggak ada urusan. Sekalipun suaminya kiai, istrinya nggak bener, ya masing-masing itu nggak bisa. Orang lain memberikan syafaat gitu. Ya tapi kalau orang berjanji atas pikiran sendiri, ya saya juga tidak terlalu menyalahkan juga seorang kiai yang ngajak santrinya untuk berzikir, sholat, nanti supaya nanti kita bareng-bareng di surganya gitu, ya kan begitu. Nanti saya cangking lah, dicangking surganya gitu. Mana mungkin, ya kan? Nggak ada semuanya itu. Jadi semua masing-masing tergantung amalannya masing-masing. Kita tidak bisa saling tolong menolong di akhirat, nanti bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Adapun pergaulan memang selalu saja memberikan pengaruh, memang iya. Kalau kita ingin jadi orang soleh, ya banyak bergaul dengan orang soleh. Betul nggak? Kalau kita bergaul dengan pedagang minyak wangi, badan kita ikut wangi. Kalau bergaul dengan orang dagang terasi, baunya terasi. Dalam peribahasa dikatakan, kulli man ma'asyiratuka fa'akul laka man anta. Katakanlah kepadaku siapa teman-temanmu, nanti aku bakal tahu siapa kamu. Siapa kamu? Darga, perampok. Darkum, pencuri. Darmin, maling. Darsi, pengedar narkoba. Semua teman-temannya orang-orang penjahat semua. Bukan kriminal tapi notorious, ya, penjahat besar. Berarti aku tahu siapa kamu. Pak Tato saya nggak tahu namanya siapa. Siapa teman-temanmu? Dr. Dedi. Dedi siapa namanya? Dedi Jubaidi. Profesor Dr. Azam. Terus siapa lagi? Profesor Al-Jelani. Ya. Aan. Oh, kalau begitu Anda dosen juga ya? Nah iya kan, bisa tahu. Dari siapa temanmu, kita bisa tahu siapa kamu Pak. Karena tidak akan jauh. Tidak akan jauh. Yang kumpul dengan burung dara siapa? Burung dara. Yang kumpul dengan burung gereja? Burung gereja. Jadi kamu sejenisnya. Itu pada prinsipnya semacam itu. Jadi kalau kita ingin belajar benar, ya pergaulan diganti dong, ya gaul kita diganti, carilah orang-orang yang benar supaya kita ikut terbawa benar dengan mereka itu. Kemudian yang kedua, apa tadi itu masalahnya tadi itu? Syafaat.
Iya, tadi syafaat tidak bisa syafaat. Hanya Rasulullah saja yang dijanjikan bisa memberikan syafaat. Itu juga untuk ukuran yang kecil-kecil syafaatnya. Kalau dosanya gede-gede gunung mah nggak tahu dah. Ya mungkin kesalahan salah ucap, mungkin bangun subuh kesiangan, mungkin gitu, mungkin syafaat. Tahu kalau membunuh orang 400 ya nggak tahu dah tuh. Ya. Terus yang terakhir lagi apa cerita? Syafaatnya di dunia saja apa sampai ke akhirat? Akhirat. Bukan. Tadi yang ditanyakan dia ngajak sholat berjamaah, ngajak zikiran, ngajak wiridan yang sifatnya ibadah-ibadah ritual, tapi melalaikan ibadah-ibadah sosial. Iya kan? Ya. Itu kan pertanyaan begitu. Ya sekarang saya sering melihat orang lebih mementingkan ibadah ritual. Tiap tahun naik haji. Iya kan? Kemudian santunan anak yatim, sembako. Ya itu juga termasuk ritual, saudaraku. Selalu sekali kok. Ya, kemudian tarawehnya paling rajin, umroh sering lagi. Ya, kalau berzikir di masjid berlama-lama, sholatnya bukan 5 waktu, ditambah qobliyah dan ba'diyah. Dengan pakaian, pakai barko, pakai nukbah, tertutup semuanya. Ya, sangat agamis lah gitu. Yang sifatnya ritual-ritual, tapi ibadah sosialnya terlupakan. Terabaikan. Anak yatim terlantar nggak makan dibiarkan saja. Anak-anak cerdas nggak sekolah sampai tidak bisa mengecam pendidikan, padahal mereka anak-anak jenius. Orang-orang jompo sampai kerubuhan rumah pada mati kerubuhan rumah. Dia sibuk sembayang. Ini kata Allah bukan saya, itu orang-orang yang mendustakan agama. Mementingkan ibadah ritual, meninggalkan ibadah sosial, itu pendusta agama. Mau saya bacakan Al-Qur'annya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang membiarkan anak yatim terlantar. Wala yahudu ala ta'amil miskin, dan dia tidak terdorong untuk memberi makan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, sekalipun ibadah ritual rajin dapat neraka kamu ini karena dosa agamanya. Itu persoalannya. Dan kita ini kebanyakan umat Islam lebih mementingkan ibadah ritual daripada ibadah sosial. Apa sebabnya? Karena kalau ibadah sosial mesti ngerogok kocek, ngerogok kantong. Kalau ngasih makan anak yatim ngambil duit enggak? Iya. Kalau sembahyang bayar enggak? Enggak. Ya itu makanya mereka memilih yang nggak bayar. Enak kan? Ada nggak wujud di masjid beli karcis bayar? Ada. Terus sembahyangnya masuk masjid ada tiketnya enggak? Enggak ada. Gratis semuanya kok. Kalau kamu numpang berak di jalan bayar 5.000, kalau kencing 2.000. Kalau di masjid gratis. Itu. Jadi tinggal Anda pilih. Saya tidak mengatakan bahwa ibadah sosial lebih penting dari ibadah ritual. Juga sebaliknya, ya berimbang sajalah. Ibadah ritual ya sholatnya ya rajin, tapi ngasih makan anak yatimnya juga rajin, bantu orang-orang fakir miskin juga rajin. Itu saja persoalan. Jadi yang mengatakan pendusta agama siapa? Bukan saya kok. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Jadi kalau kamu lebih mementingkan ibadah ritual, melalaikan ibadah sosial, Anda berdosa. Itu kata Allah. Makasih, gitu aja kira-kira.